Bab ke-20. Bab 20, ingin menghalangi jalanku menuju perdamaian? Tidur di antara dua wanita cantik. Yetian mengatupkan giginya saat dia mendengarkan rencana ketiga pria berbaju hitam. Saya hanya ingin berbaring dan menjadi sasaran. Dunia macam apa ini? Dan, kamu masih ingin mengincar keluarga Wang Wei? Hai MPH, mereka hanyalah sekelompok orang rendahan, tapi mereka masih berani menyakiti keluarga Ye abadiku. Masih ada sisa-sisa zona terlarang laut darah yang masih ingin membalas dendam? Penghinaan. Memang benar dia ingin berbaring dan mati, tapi ini tidak berarti dia bisa mentolerir musuh yang merugikannya tanpa batas waktu. Sebaliknya, saat menghadapi musuh, ia menyerang dengan tegas dan tanpa ragu. Tapi, dengan tubuh bayiku, aku belum bisa berbuat apa-apa. Sial, kapan aku akan tumbuh dewasa? Yetian mengalami depresi, mencibir mulut kecilnya, dan kemudian menunjukkan senyuman dingin yang sangat aneh. Sekali melihat anak ini dan saya tahu dia tidak punya ide bagus. Dan Yetian berpikir persis seperti ini. Begitu keluarga Wang Wei dirugikan, bagaimana dia bisa berbaring? Kalau hanya menyasar keluarga, kelompok anak muda ini justru ingin mencelakainya. Bisakah ini ditoleransi? Pamanku tidak tahan, tapi bibiku tidak bisa. Tapi sekarang dia hanyalah tubuh bayi dan tidak memiliki kultivasi. Bahkan jika dia mengetahui rencana Xiao Xiao, itu tidak akan ada gunanya. Terlebih lagi, Yetian tidak pernah berpikir untuk mengambil tindakan sendiri. Mengapa Anda perlu melakukannya sendiri ketika Anda bisa berbaring dan memiliki preman? Kalau tidak, kenapa dia menginginkan ayah kaisar duanya? Sistem, matikan mode jiwa keluar tubuh. Saya ingin kembali ke tubuh saya. Kata Yetian kepada sistem di dalam hatinya. Dia telah menjadi seorang pria selama 2 kehidupan, bermain trik dan licik. Saya khawatir di dunia fantasi ini, tidak ada orang yang bisa menandinginya. Deng, mode jiwa keluar tubuh akan dimatikan dalam 3 detik. Setelah 3 detik, tuan rumah akan kembali ke tubuh utama. Yetian menutup matanya sedikit. Dia sudah menuliskan ini. Yang harus dia lakukan hanyalah memberitahu ayah kaisar dewanya tentang hal ini dengan membuat sindiran. Dengan kekuatan ayahnya, mudah menghadapi sekelompok anak muda, hanya berbicara dan tertawa. Pada saat Yetian membuka matanya yang jernih, dia sudah kembali ke istana Ye Linglong. Sudah waktunya mencari cara agar ayah tahu tentang ini. Hei, jika kamu ingin mengganggu perjamuan bulan purnamaku, maka kamu harus melihat berapa banyak yang kamu miliki. Yetian memutar matanya, dan rencananya pun terwujud pikirannya. Saat ini, hari sudah mendekati matahari terbenam dan malam akan segera tiba. Agaknya, sepupunya Ye Linglong dan pembantunya Huang Ruoxi akan segera kembali. Ye Linglong asik berkultivasi di siang hari. Selain mengurus kehidupan sehari-harinya, Huang Ruoxi akan mengabdikan dirinya pada latihan kanon penghancuran dunia Phoenix ketika dia memiliki kesempatan. Yetian sedikit bingung. Bisakah teknik ayam panas seperti kanon penghancur dunia Phoenix menjadi kanon suci klan Phoenix yang diturunkan dari generasi ke generasi? Teknik seperti kanon penghancur dunia Phoenix, belum lagi berapa banyak yang ada di pavilion kitab suci keluarga Ye abadi dan rumah harta karun keluarga. Hanya untuk mode masuk tanpa batas yang diluncurkan pertama kali di sistem, saya tidak tahu berapa banyak keterampilan dan kekuatan magis tingkat ini yang telah masuk. Teknik seperti teknik pedang penghancur langit dan tinju reinkarnasi 6 jalur masih berada dalam ruang sistemnya, dibuang seperti ayam panas. Sistem. Tolong tuan rumah untuk tidak membandingkan ide-ide dunia ini dengan sistem. Perilaku seperti ini tidak sesuai dengan kualitas sistem ini. Sebenarnya tidak banyak kekuatan yang dapat menarik perhatian sistem ini negeri dongeng abadi. Yetian tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia mendengar kata-kata arogan sistem di benaknya. Sistem anjing ini bahkan lebih megah dari dia. Alam abadi-abadi tidak mengizinkan adanya sistem yang begitu mengagumkan. Segera, dia menanyakan sistem penasaran di benaknya.
Sistem anjing, bisakah saya, keluarga Wang Wei, tertarik kepada Anda? Sistem. Mendengar sistem berhenti mengeluarkan suara apapun, Ye Tian berusaha keras untuk menekannya tawa di dalam hatinya. Tampaknya keluarga Wang Wei masih bisa mendapatkan perhatian dari sistem. Keduanya bahkan mungkin setara satu sama lain. Kalau tidak, bagaimana sistem bisa begitu kompetitif? Setiap kali ada anggota keluarga yang membantunya, sistem akan selalu iri. Saya tidak sabar untuk menjadi yang terdepan di antara anggota klan saya, dan saya tidak akan pernah puas berada di belakang mereka. Setelah itu, sistem tidak lagi digoda. Kalau dipikir-pikir secara mendalam, untuk saat ini kami masih harus fokus pada situasi secara keseluruhan. Bagaimana cara memberitahu ayah Kaisar Dewa tentang rencana tikus-tikus itu? Tapi saat Ye Tian sedang berpikir, pintu istana tiba-tiba terbuka. Pertama, Huang Ruoxi masuk dengan langkah anggun, mengenakan gaun merah panjang seperti burung phoenix yang bangga, dengan sepasang mata phoenix yang bersinar dengan cahaya centil. Dia datang ke tempat tidur besar yang empuk dan menjemput Ye Tian. Ye Tian tiba-tiba merasakan dua gelombang lembut menyelimuti dirinya. Dia berseru dalam hati. Ya Tuhan, saya tidak menyadari bahwa pelayan kecil saya begitu cakap. Huang Ruoxi menggendong Ye Tian dan mengayun-ayunkannya, menepuknya dengan lembut. Secara umum, beginilah seharusnya bayi diperlakukan. Tapi di dalam tubuh Ye Tian, ada jiwa yang dewasa. Ye Tian terdiam dan tersedak. Di usianya, apa gunanya memiliki pelayan yang tiada taranya? Dia tidak bisa memegang satu pun dengan kedua tangan bersamaan, apalagi dua gunung sebesar itu. Tapi, ada keuntungannya jika tidak memanfaatkan bajingan itu. Ye Tian masih tersenyum seperti nenek, seperti bayi normal, dan tawanya sangat ceria. Huang Ruoxi menjadi lebih bahagia saat mendengar suara tuan muda. Dia sedang berlatih teknik penghancuran dunia Phoenix di luar, dan pada sore hari, dia bergegas kembali. Dia takut jika tuan muda menangis dan membuat keributan setelah bangun tidur, dia akan mati. Untungnya, tuan muda terlahir cerdas dan tidak pernah menangis, dan dia masih bisa tersenyum bahagia setelah melihatnya. Mata besar Ye Tianshui yang cerah bersinar terang, dan matanya mengembara dengan liar. Tiba-tiba, dua tangan kecil mulai meraih secara acak, dan akhirnya mendarat di hamparan putih salju di sebelah kanan. Tangan kecil Ye Tian mencoba meremasnya. Tiba-tiba, wajah cantik Huang Ruoxi memerah, seperti merah cerah di salju putih di gunung, dan kemudian dengan cepat melebar. Telinga Huang Ruoxi memerah karena malu, tapi dia masih berkata dalam hatinya. Tidak masalah, tuan muda masih bayi. Ini adalah sifat anak-anak. Belum lagi, sepanjang hari ini, tuan muda hanya minum sebotol susu sarapan. Sekarang sudah siang dan malam telah tiba. Tuan muda lapar, jadi tentu saja dia pergi mencari. Susu tuan muda? Huang Ruoxi memikirkannya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Dia tidak lagi peduli dimakan oleh tuan mudanya. Sekarang dia khawatir tentang apa yang harus dia lakukan jika tuan muda lapar. Sebagai pelayan tuan muda, dia bahkan tidak menyiapkan makanan tuan muda. Saat ini, Ye Linglong kembali. Melihat kegelisahan Huang Ruoxi, dia langsung bertanya. Setelah menyelesaikan sebab dan akibat, dia segera mengeluarkan botol susu yang telah disiapkan untuk Ye Tian. Ye Tian hanya bisa dengan gan mengambil botol itu dan menggigitnya. Karena kita harus menjaga tuan muda, kita harus menjaga tidur tuan muda. Ayo kita lakukan, kamu akan datang dan istirahat malam ini. Kami akan menjaga tidur tuan muda bersama, dan kamu juga bisa belajar. Tuan muda akan pindah di masa depan. Kamu juga bisa merawatnya dengan baik setelah kamar tidurmu sendiri. Kata Ye Linglong kepada Huang Ruoxi. Karena Anda adalah budak Ye Tian, Anda harus terlibat dalam semua aspek. Ketika Ye Tian mendengar ini, dia tidak tahu apakah dia harus senang atau khawatir. Benar saja, saat malam tiba, di tempat tidur besar yang empuk dan harum, Ye Linglong tidur di sebelah kiri dan Huang Ruoxi tidur di sebelah kanan, menjepit bayi Ye Tian di tengah. Setelah melihat kebiasaan tidur telanjang Ye Linglong,
Huang Ruoxi pun melepas pakaiannya dan memperlakukannya dengan tulus. Ye Tian dikelilingi oleh pegunungan dan pegunungan, menyembunyikan langit dan menghalangi sinar matahari, dan tersesat di tengah salju tebal. Bab ke-21. Bab 21. Bayi membuka mulutnya. Pembantu itu terkejut dan ingin bertemu ayah. Pagi-pagi sekali, Ye Tian dengan Gan bangun di bawah siksaan dua wanita cantik yang tiada tara. Tolong, dia masih bayi berusia lebih dari 10 hari dan perlu istirahat. Ayo, Tuan Muda, bangun dan minum susu. Mata Huang Ruoxi sangat jernih, dan rambut merah panjangnya tergerai seperti sungai yang panjang. Memegang Ye Tian di tempat tidur besar yang empuk, dia juga memegang botol susu putih bersih di tangannya. Ye Tian menyadari bahwa ini adalah susu sapi kuno berwarna-warni. Tampaknya pelayan putrinya bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan untuknya. Tiba-tiba ada perasaan yang berbeda, perasaan diperhatikan oleh kasih sayang seorang ibu. Bah, apa yang kamu pikirkan? Yue Liuli, penguasa Su Qiaoqi, adalah ibumu, dan Huang Ruoxi hanyalah pelayan pribadimu. Ini adalah putri tertua penyendiri di negara kuno. Sekarang dia telah kehilangan kebebasannya untuk mengurus kehidupan sehari-harinya. Tapi Ye Tian tidak sentimental, dunia fantasi pada dasarnya tentang hutan. Ini adalah pilihan Huang Ruoxi sendiri, dia bisa menikmatinya dengan tenang. Adapun Ye Linglong, dia sudah keluar untuk berlatih. Huang Ruoxi sengaja menyuruh Huang Ruoxi untuk menjaga Ye Tian dengan baik, mengatakan bahwa anak ini suka berlarian. Huang Ruoxi baru saja menggendong Ye Tianyao dan merawatnya dengan baik. Ye Tian terdiam jika dia terjebak di kamar kerja seperti ini. Bagaimana lagi dia bisa mengungkap konspirasi kekuatan abadi lainnya dan sisa-sisa laut darah kepada ayah kaisar Dewanya? Sistem anjing, keluarlah dan ajari aku akal sehat bayi di dunia fantasi. Deng, ini adalah akal sehat para biksu di negeri dongeng abadi. Silakan periksa, tuan rumah. Sejak Ye Tian memarahi sistem terakhir kali, sistem tidak lagi berani merajalela. Apapun yang Ye Tian inginkan, sistem akan memberikan apapun yang dia inginkan, jadi dia tidak berani menawar. Bagaimana jika anak ini tumbuh besar di masa depan dan tidak ingin menjadi dirinya sendiri lagi? Ye Tian melihat tirai tipis di depannya yang hanya bisa dilihatnya. Ditampilkan di atasnya. Bayi biasa di alam abadi-abadi, dapat berbicara ketika mereka berusia setengah tahun, dapat berjalan dan berlari ketika mereka berusia 1 tahun, dapat mengalami kebangkitan fisik pada usia 3 tahun, secara resmi mengambil langkah pertama dalam latihan spiritual, dan memulai untuk berjalan di jalan kebesaran. Bayi dengan talenta terbaik, mereka dapat berbicara ketika mereka berusia 1 bulan, mereka dapat berjalan dan berlari ketika mereka berusia setengah tahun, dan mereka seperti anak-anak di usia 1 tahun dan memiliki pemikiran yang mandiri. Seorang bayi berbakat dengan perawakan yang tiada taranya, ia dapat berbicara pada usia 20 hari, dapat berjalan dan berlari pada usia 3 bulan, dan seperti anak biasa pada usia setengah tahun, memiliki pemikiran mandiri. Setelah beberapa pemahaman, Ye Tian menemukan bahwa pertumbuhan bayi dan anak-anak berkaitan erat dengan bakatnya sendiri. Mereka semua sangat berbeda dalam segala aspek, namun hanya memiliki satu kesamaan, yaitu pada usia 3 tahun, mereka dapat menerima mandi obat, menjalani baptisan fisik, membangkitkan tubuh fisik, dan memulai jalur latihan spiritual. Adapun pertumbuhan setelah kebangkitan tubuh fisik, tentu saja mereka yang memiliki bakat luar biasa jauh di depan. Seringkali, kekuatan fisik dari seorang jenius yang tak tertandingi dengan fisik super ketika dia terbangun pada usia 3 tahun sungguh mencengangkan. Secara umum, jika seorang jenius dengan perawakan super dapat membangkitkan ribuan pon kekuatan suci ketika tubuh fisiknya terbangun, dia akan mampu mengejutkan dunia dan membuat hantu dan dewa menangis. Misalnya, Huang Ruoxi, yang memiliki darah Phoenix yang sebenarnya, terbangun dalam tubuh fisiknya pada usia 3 tahun. Kemudian dia membangkitkan kekuatan fisik 1.500 kg. Memikirkan hal ini, Ye Tian berseru dalam hatinya.
Ternyata bakat pelayanku sangat luar biasa. Dia berpikir bahwa meskipun dia adalah putri tertua kerajaan kuno Phoenix, dia dikirim kepadanya sebagai pelayan olehnya ayah, jadi dia seharusnya sama. Tanpa diduga, terlepas dari bakat atau level Anda sebanding dengan yang terbaik di antara murid biasa keluarga Ye Abadi. Jika Huang Ruoxi tahu tentang pikiran batin Ye Tian, dia pasti akan merasa rendah diri dan sedih. Di dunia luar, putri tertua kerajaan Phoenix kuno, yang menyendiri, mengabaikan segalanya, dan tidak memandang kejeniusan apapun di matanya. Setelah menjadi pelayannya, evaluasinya sebenarnya setara dengan yang terbaik di antara murid-murid biasa keluarga kamu yang abadi. Setelah berpikir sebentar, Ye Tian punya ide di benaknya. Meskipun fisiknya rata-rata, dia dapat dengan mudah menyempurnakan ramuan surgawi dan mempelajari ilmu pedang yang tiada tara dalam sekejap. Keluarganya masih percaya bahwa dia hanyalah manusia biasa. Meski bakatnya rata-rata, kemungkinan besar dia memiliki pemahaman yang luar biasa, jauh melampaui kejeniusan biasa. Dalam hal ini, dia bisa menggunakan pemahaman superiornya untuk membuat dirinya berbicara. Bayi berbakat dengan perawakan super mampu berbicara dalam 20 hari setelah ia dilahirkan. Saya baru saja menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu ayah saya tentang rencana sisa-sisa tanah terlarang laut darah dan 3 kekuatan abadi serta kelompok tikus lainnya. Lakukan saja. Ye Tian tidak ragu-ragu dan meminum susu dengan tenang pada awalnya. Meski rencananya bagus, ada kekurangannya. Kalau ngomong memang bisa mengingatkan ayah dan orang lain. Namun akan disadari juga bahwa dia perlahan-lahan mendapatkan rasa otonomi. Mungkin tidak mudah untuk memakan tahu dari pelayan kecil dan sepupunya di masa depan. Memikirkan nyanyian malam baru-baru ini, Ye Tian sepertinya mabuk dalam mimpi. Ye Tian menatap Huang Ruoxi, matanya murni dan jernih, seperti kristal. Huang Ruoxi melihat ekspresi gila di wajah tuan muda itu, jadi dia mengangkatnya tinggi-tinggi, mengangkat sudut mulutnya, dan tersenyum seperti bunga. Tuan muda, kapan Anda bisa berbicara? Hei, saya? Pikir saat itu, budak saya akan dapat berbicara pada hari ke-21 setelah lahir. Tampaknya hati aslinya adalah milik Ye Tian. Ye Tian mengerutkan bibirnya dan berpikir dalam benaknya. Apakah kuat berbicara pada hari ke-21 setelah lahir? Akankah aku membuatmu takut sampai mati ketika aku berbicara nanti? Mengambil beberapa teguk. Setelah Ye Tian bermain dengan Huang Ruoxi beberapa saat, dia langsung tersenyum bodoh dan hendak berbicara. Cantik, cantik, saudari sangat cantik. Huang Ruoxi berkata dengan santai sebelum dia sempat bereaksi, tentu saja, di negara Phoenix kuno, saya bukan hanya putri tertua di negara kuno, tetapi juga wanita tercantik di negara kuno. Negara kuno. Hanya adikku. Tuan muda bisa berbicara. Tunggu, tuan muda. Yang dia. Ayah, ayah. Ye Tian bergumam dengan mulut kecilnya. Meskipun dia merasa kata-kata yang terputus-putus itu konyol, dia tidak bisa menahannya. Ia hanyalah seorang bayi yang berumur 12 atau 3 hari. Jika ia berbicara dengan lancar dan mengucapkannya dengan jelas, ia tidak dianggap bayi. Huang Ruoxi mendengarkan tangisan Ye Tian dan berkata dengan aneh. Mengapa tuan muda memanggil Kaisar Ilahi? Mungkinkah? Hahaha, tuan muda pasti ingin melihat orang tuanya ketika dia berbicara untuk pertama kalinya. Benar, tidak peduli bayi yang mana, ini adalah naluri alami. Huang Ruoxi segera mengirim pesan kepada Ye Linglong, mengatakan bahwa dia hanyalah seorang pelayan kecil dan belum pernah bertemu siapapun di keluarga Wang Wei jagoan besar, apalagi seorang kaisar ilahi. Satu-satunya cara adalah memberitahu Ye Linglong terlebih dahulu, ilahi dan penguasa suci Ao Qi yang memutuskan. Bab ke-22.